Perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda selalu dikenang sebagai perlawanan paling legendaris masyarakat Nusantara terhadap penjajah. Salah satu tokoh penting yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro adalah Raja Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Sri Susuhunan Pakubono VI. Di episode kali ini, kita akan membahas sedikit tentang kiprah Sri Susuhunan Pakubono VI dalam Perang Jawa. Sebagai Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Sri Susuhunan Pakubono VI terikat kontrak politik dengan Belanda, seperti halnya kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Namun, di sisi lain, nuraninya bergolak. Ingin rasanya ia membantu kerabat jauhnya dari Yogyakarta, yakni Pangeran Diponegoro yang sedang terlibat polemik dengan Belanda dalam rangkaian Perang Jawa yang mulai berkobar sejak tahun 1825. Mengikuti kata hatinya, Sri Susuhunan Pakubono VI akhirnya memilih jalan tengah, kendati resikonya sangat besar jika sampai diketahui oleh Belanda. Ia menjalani peran ganda. Di satu sisi, Karaton Surakarta tetap mentaati kesepakatan politik dengan Belanda. Tapi di sisi lain, sang Raja Jawa secara diam-diam memberi dukungan dan sokongan terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro. Anak lelaki Sri Susuhunan Pakubono V itu bernama Raden Mas Sapardan. Raden Mas Sapardan adalah anak dari Pakubono V yang lahir dari permaisuri Raden Ayu Sosrokusumo. Raden Mas Sapardan dilahirkan pada 26 April 1807. Beliau, Raden Mas Sapardan, masih keturunan Ki Juru Martani, patih pertama dalam sejarah Kesultanan Mataram Islam dari garis darah ibunya. Sri Susuhunan Pakubono V wafat pada 5 September tahun 1823 setelah hanya 3 tahun bertahta di Singgasana Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa berkabung selama 10 hari, Kasunanan Surakarta Hadiningrat memiliki raja baru. Sang putra mahkota, yakni Raden Mas Sapardan, naik tahta dengan gelar Sri Susuhunan Pakubono VI. Pakubono VI naik tahta pada 15 September tahun 1823 di usia 16 tahun. Dua tahun memimpin Surakarta Hadiningrat sebagai raja, Pakubono VI langsung dihadapkan pada situasi yang dilematis. Pangeran Diponegoro, putra sulung Sri Sultan Hamengkubuwono III, yang tak lain adalah raja ketiga Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, terlibat perseteruan serius dengan Belanda. Menolak sebagai Sultan Yogyakarta karena lahir dari istri selir, Pangeran Diponegoro kemudian memilih keluar dari istana. Pangeran Diponegoro kemudian terlibat konflik serius dengan Belanda. Perang Jawa kemudian dimulai pada tahun 1825. Perang ini menjadi perang terbesar yang nyaris membuat Belanda bangkrut. Meletusnya Perang Jawa membuat nurani Sri Susuhunan Pakubono VI bergejolak. Dia kemudian memutuskan untuk membantu perjuangan Pangeran Diponegoro meskipun secara diam-diam. Secara diam-diam, Pakubono VI berkolaborasi dengan Belanda agar hubungan diplomatik tetap terjaga. Sikap dua muka ini dia lakukan demi keamanan istana dan rakyat Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
Dalam menjalankan strategi ini, Sang Sunan amat cerdik. Sejarah mencatat terjadi beberapa kali pertemuan antara Sri Susuhunan Pakubuwono VI dengan Pangeran Diponegoro. Perjumpaan dua tokoh penting Wangsa Mataram Islam ini benar-benar dirahasiakan. Sikap Sang Sunan dalam Perang Jawa amat tegas. Pakubuwono VI menyatakan kesanggupannya untuk membantu Pangeran Diponegoro yang tak lain adalah pamannya. Sri Susuhunan Pakubuwono VI sering dikabarkan pergi bertapa ke Gunung Merbabu atau ke pedalaman hutan rimba yang kemudian memunculkan julukan Sinuhun Bangun Topo bagi sang raja. Namun, sebenarnya ia menemui Pangeran Diponegoro. Dalam pertemuannya, dua tokoh penting dari dinasti Mataram Islam ini membicarakan situasi terkini sekaligus membahas strategi perlawanan terhadap Belanda. Pangeran Diponegoro dikisahkan juga pernah menyusup ke Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat untuk menemui Pakubuwono VI. Kehadiran sang pangeran ke keraton ini dicurigai oleh Belanda. Kecurigaan itu berujung Belanda mengirimkan pasukan penggeledah ke istana Surakarta Hadiningrat. Saat berhasil diketahui oleh pasukan penggeledah, Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro kemudian bersandiwara dengan pura-pura berkelahi. Sandiwara itu diakhiri dengan akting dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri dari istana. Namun demikian, setelah peristiwa itu, peran ganda dari Sri Susuhunan Pakubuwono VI terus berlanjut. Beberapa kali pasukan dikirimkan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono VI dengan dalih membantu Belanda. Namun, yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Taktik gerilya memberikan peluang bagi pasukan dari Surakarta Hadiningrat untuk bergabung dengan kubu Diponegoro secara diam-diam. Strategi dua muka Sri Susuhunan Pakubuwono VI akhirnya berakhir pada tahun 1830 setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda dengan cara dijebak dalam pertemuan di Magelang. Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro merupakan salah satu perang yang paling melelahkan bagi Belanda yang kehilangan sekitar 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 prajurit lokal. Sementara korban jiwa dari kalangan rakyat mencapai 200.000 orang. Setelah berhasil menyingkirkan Pangeran Diponegoro yang diasingkan ke Manado sebelum dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya, Belanda mulai membidik Pakubuwono VI. Kesalahan Raja Surakarta itu dicari-cari karena belum didapatkan bukti keterlibatan Sri Susuhunan Pakubuwono VI dalam Perang Jawa kendati Belanda sudah curiga. Belanda kemudian menangkap orang kepercayaan Sri Susuhunan Pakubuwono VI sekaligus juru tulis keraton bernama Mas Pajangswara, ayahanda dari pujangga kenamaan Ronggowarsito. Ayah dan anak ini adalah abdi setia dari Sri Susuhunan Pakubuwono VI yang turut membantu perjuangan Pangeran Diponegoro. Meskipun dipaksa untuk membocorkan rahasia yang pernah terjalin antara Pakubuwono VI dan Pangeran Diponegoro, Pajangswara tetap bungkam hingga akhirnya tewas karena disiksa. Belanda kemudian membuang mayatnya ke tengah laut. Belanda yang sudah putus akal kemudian bermuslihat kepada Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Mereka mengatakan bahwa Pajangswara telah membongkar rahasia tersebut. Atas dasar tipu daya itulah Belanda kemudian menangkap Pakubuwono VI dan mengasingkannya ke Ambon
Maluku sebagai orang buangan pada 8 Juni 1830. Tahta Surakarta Hadiningrat lantas dialihkan kepada orang pilihan Belanda, yaitu Raden Mas Malikis Solihin, yang tak lain adalah adik dari Sri Susuhunan Pakubuwono V alias paman dari Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Raden Mas Maliki kemudian naik tahta dan bergelar Sri Susuhunan Pakubuwono VII. Pakubuwono VI cukup lama menjalani kehidupan di tanah pengasingan hingga akhirnya wafat pada 2 Juni tahun 1849. Menurut laporan resmi dari Belanda, Pakubuwono VI tewas dalam kecelakaan di laut. Penjelasan versi Belanda ini diterima selama bertahun-tahun dan jasad Pakubuwono VI dimakamkan di Ambon. Kejanggalan atas penyebab kematian Pakubuwono VI baru terungkap ketika makamnya dibongkar untuk dipindahkan ke makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Yogyakarta pada tahun 1957. Di jasadnya ditemukan ada lubang di dahi tengkorak Pakubuwono VI. Lubang itu berukuran seukuran peluru senapan. Temuan mengejutkan itu tak pelak mengarah kepada dugaan kuat bahwa Sri Susuhunan Pakubuwono VI meninggal dunia bukan karena kecelakaan, tapi lantaran luka tembak. Beberapa tahun berselang setelah pemindahan makam Sri Susuhunan Pakubuwono VI dari Ambon ke Imogiri, Presiden Soekarno menetapkan Sri Susuhunan Pakubuwono VI sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan tertanggal 17 November tahun 1964.